Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan informasi terkait dengan kondisi kurdau terkini ya teman-teman ya. Subscribe dulu untuk bisa menjadi vitamin buat admin teman-teman. Dan juga selalu saya doakan sehat teman-teman dan juga dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam hidup dan semuanya bisa sesuai harapan. Amin. Oke teman-teman sekalian ya. Jadi saya penting ini. Yang pertama terkait judul yang saya bahas hari ini adalah kordau itu akan jadi cacing atau naga. Nah, ini sangat penting karena ada orang yang dengan mudah mempersoalkan harga kordau kok jauh sekali, ngeprank lah, bully lah dan sebagainya ya. Jadi perlu kita sama-sama untuk belajar teman-teman ya, bahwa memang cryptocurrency itu tidak ada yang pasti ya. Semua pergerakan harga semuanya itu selalu ada proses, dan prosesnya itu tidaklah instan bosku. Hari ini harga kordau itu di saat saya mereview itu adalah 4,49 US dollar, atau terjadi kenaikan tipis ya, 4%. Di sisi lain harga Bitcoin masih anjlok bosku. Jadi harga Bitcoin sekarang lagi terpuruk sehingga menyebabkan koin-koin yang lain itu juga lagi jungkir balik ya, marketnya merah merona. Dan semoga saja tidak badai ini cepat berlalu ya teman-teman, itulah kata lagu. Oke teman-teman, saya langsung saja untuk membahas apa sih yang menjadi informasi terkini ya saat ini ya terkait dengan yang beredar. Yang pertama, saya informasikan dari kontributor lagi, kontributor DAO Kordao itu sendiri, namanya Jack Crypto ya teman-teman ya. Jack Crypto ini kalau saya telusuri memang kontributor kontributor Kordao teman-teman. Saya langsung coba translate ya, istilahnya teman-teman bisa. Saya senang berbagi beberapa data penting dengan komunitas dengan core blockchain airdrop ya, dalam waktu 24 jam terakhir. Jadi kalau si Cijerim itu kemarin dari beberapa jam, tapi untuk saat ini Cijerim itu tidak memposting lagi data ini. Sebenarnya sangat penting ini. Data seperti ini kita butuhkan sebagai holder. Artinya perkembangan holder itu sendiri seperti apa ya teman-teman ya. Oke, ada beberapa poin yang Jack Crypto ini informasikan. Yang pertama, setahu saya ini mungkin ya teman-teman ya, airdrop terbesar dalam sejarah dunia kripto. Ini makanya sebelumnya itu kan saya pernah buat judul, wah bang kenapa ini, tolong jelaskan sejarah. Jadi istilahnya dengan istilah trilema teman-teman ya, bahwa di situ ada scalability, ada secure, ada decentralized. Jadi ada beberapa blockchain yang lain itu tidak sampai ke situ ya teman-teman. Jadi itu intinya yang saya bisa tangkap ya teman-teman. Semoga tidak terlalu melebih-lebihkan ya. Kami mengirimkan core airdrop ke lebih dari 1,5 juta pengguna komunitas melalui pendekatan yang sepenuhnya terdesentralisasi. Lebih dari 1,6 juta alamat baru ditambahkan ke core blockchain ya. Lebih dari 1,5 juta transaksi baru dihasilkan ya. Termasuk lebih dari 810.000 transaksi klaim airdrop, lebih dari 380.000 transaksi stake ya teman-teman. Wow. Jadi memang aktivitas ini padat sekali intinya teman-teman ya, seperti itu. Data-data ini menunjukkan bahwa jaringan yang ada di core chain itu padat sekali. Lebih dari 21 juta token core diklaim dan lebih dari 8 juta dipertaruhkan ya. Sebentar, saya juga ada data tersendiri ya teman-teman ya. Saya juga merekam dari data-data scan Kordao dan saya ambil kesimpulan ya. Sebentar teman-teman bisa pahami. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan masih banyak orang yang secara aktif mengklaim dan juga melakukan staking ya teman-teman ya. Segera kami akan menambahkan lebih banyak alamat yang memenuhi syarat ke kontrak vesting airdrop ya. Memungkinkan lebih banyak orang merasakan pesona desentralisasi core. Oke teman-teman. Jadi itulah beberapa poin yang bisa di-share oleh Jack Crypto, merupakan kontributor Kordao. Dan itu informasi itu juga diamini oleh BSC News ya.
Dikatakan kontributor core DAO itu mengungkapkan data penting tentang airdrop dalam waktu 24 jam itu, teman-teman ya. Di sini apa yang sudah dikatakan ya sudah diinformasikan ya, ada beberapa data yang mereka saya sudah baca tadi, ternyata memang seperti itu halnya. Oke teman-teman ya, jadi saya langsung bahas lagi terkait dengan apa ya, ini data scaling ini. Yang pertama ya, apa yang menindaklanjuti tadi saya coba langsung secara real time ini yang saya informasikan. Ini masih ya, ini teman-teman ya, ini alamat ini merupakan alamat wallet untuk bisa mengklaim ya, untuk membagikan versi gratisan itu teman-teman ya. Jadi teman-teman dapat dari sini. Totalnya sekarang dari total 133 juta itu sekarang tinggal 109 juta 768.000 ya teman-teman ya. Sehingga itu di tanggal hari ini ya, di tanggal 10 ya, 10 waktu ngopi teman-teman ya. Tolong didengarkan sambil ngopi saja teman-teman, santai saja. Untuk itu teman-teman, saya langsung saja. Untuk ini adalah data yang saya bisa berikan. Yang pertama, ini kan ini ya awalnya 525 juta. Terus jadi 392 juta ya. Sisanya kemana bang? Sisanya dibagi ke airdrop yang saat ini itu adalah wallet 0x11. Nah, itu wallet untuk airdrop. Selanjutnya jadi 138 juta sekian dibagi lagi ada Gaspi ya. Gaspi yang didistribusikan sebagai untuk mengklaim itu sendiri. Yang berikut ya kemarin ya itu ada 112 juta ya. Jadi total klaim per 9 Februari kemarin itu ada sekitar 20 juta 400.000. Sekarang pada saat saya mereview dengan asumsi bahwa yang diklaim itu tinggal 109.768.000, maka yang total yang diklaim dibagikan itu ada 23 juta teman-teman ya. Jadi kan si Jack Crypto tadi menginformasikan sekitar berapa jam yang lalu ya teman-teman, sekitar 11 jam yang lalu ya, itu menginformasikan ada 21 juta token yang diklaim. Nah, saat ini sudah ada 23 juta teman-teman ya. Jadi luar biasa ya. Di lain sisi teman-teman ya, yang berikut. Di lain sisi, informasi terbaru yang saya bisa katakan di sini, Cijerim itu dalam updatean 5 jam yang lalu ya. Ini ada fake untuk di burning ya. Ini teman-teman, ada kemarin subscriber yang menanyakan ya, "Bang, apakah ini di burning?" Ya, semoga saja. Saya juga masih belum mendapatkan informasi secara resmi. Semoga saja ini ada ide yang dari ini orang dalam ya teman-teman. Kalau bisa dibakar, wah ini koinnya bukan cuma cacing tanah teman-teman. Ini naganya naga terbang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi yang teman-teman permasalahkan harganya itu adalah harga kok dari ribuan US dollar kok cuma jadi 4 dolar ya. Yang pertama kita harus syukuri, itulah menjadi aset kita, investasi kita. Jadi tetap kita bersyukur. Dengan bersyukur itu kita pasti rezekinya akan bertambah. Jangan cuma membuli terus teman-teman ya. Yang kedua, terkait dengan proyek yang dilakukan oleh Core DAO, jika saat ini ya dengan diluncurkan klaim gratis itu sementara running, sementara jalan, dan dia ternyata bisa menahan daripada harga 4 dolar, ini sudah prestasi luar biasa teman-teman ya. Jadi luar biasa ya. Harusnya kalau secara logika harusnya turun ya, tapi ternyata ini bisa menahan laju daripada pergerakan itu sendiri dengan berbagai macam bursa yang ada di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi sudah banyak exchange yang sudah menampung Core DAO itu sendiri ya. Ya, untuk data ya di sini ada sekitar berapa ya? 20-an data exchange ya, tapi sebenarnya masih banyak lagi karena ada beberapa exchange yang tidak terinclude dalam data CoinMarketCap itu sendiri teman-teman. Nah, yang berikut teman-teman, kalau misalkan yang permasalahan teman-teman kan jumlahnya kan 2,1 miliar bang, ya jangan terlalu halu lah untuk bisa mencapai koin naga ya. Ini teman-teman ya, semoga saja jawaban sama si Jerem ya dengan hashtag fight untuk bisa melakukan burning ya, tentunya bisa mengurangi daripada supply yang beredar ya. Jadi di lain sisi orang yang melakukan staking itu setiap hari itu bertambah jutaan ya, bertambah ya.
kemarin cuma 5 juta, sekarang 8 juta yang melakukan staking ya. Saya nggak tahu data nanti malam, besok dan seterusnya. Di lain sisi kalau ada program lagi, yang pertama terkait dengan pembakaran, kalau yang berikut ada meluncurkan sebuah koin ya. Koin itu yang berbasis jaringannya core chain ya. Tentunya menggunakan biaya gasnya itu dari gasnya si Cordao itu sendiri ya. Tentunya ini akan menjadi nilai tambah ya, harga Cordao itu akan terbang. Saya yakin ya teman-teman ya. Itu saja ya. Kalau teman-teman punya anggapan lain ya terkait dengan ini ya, silakan ya teman-teman. Tidak ada salahnya, kita semuanya berdasarkan data, berdasarkan grafik, chart dan sebagainya. Dan saat ini ya, kalau teman-teman tanyakan core price-nya kok nggak ada, di sini sudah masuk core price-nya itu sendiri ya teman-teman. Di sini data langsung dari core chain itu sendiri ya teman-teman. Dalam scan Cordao ini sudah ditampilkan market cap-nya sekian ya, dengan last block-nya sekian, dengan validatornya juga sekian. Semoga ini bisa menambah wawasan buat kita semua, dan teman-teman bisa simpulkan sendiri sajalah nanti ke depan mau jadi cacing jadi naga. Semoga saja kita selalu cuan ya. Demikian yang saya bisa informasikan ya. Berikan masukan ya terkait dengan apa yang saya jelaskan. Wah bang, ini harusnya gini-gini ya, silakan. Saya selalu terbuka dan terbuka untuk bisa selalu belajar ya kepada teman-teman sekalian yang sudah ahli pengalaman dalam bidang cryptocurrency itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.